Halo. Nah, sekarang ini mau prepare ke Savoy Homan nih kita. Jadi selamat datang di my channel, Bro GSK Entertainment. Sekarang di pinggir ada kakak saya ini botak nih yang ini kayaknya kurus ke batin, nggak tahu kenapa. Sehat banget, baik kan? Beber Jack Daniel, lihat bro. Oh, Jack Daniel. Cuman sayang, ini longgar bro. Dan ini ada Nazril. Sini, dadah dulu dong. Halo, aku Nazril. Bajunya dong. Nazril. Ih, tuh puasa, bajunya tutup dong. Jadi sekarang kita mau ke Savoy Homan, biasa ya. Kita ketemu Jenderal Bintang 4, kita bahas topik sesuatu. Pokoknya saksiin terus, cekidot. Oke, kita berangkat tuh, kita pakai helm. Aduh, ini baru beres hujan guys. Jadi kita berangkat karena Pak Jenderal sudah ada di sana. Ini buat kameramen. Kita ucapkan selamat tinggal kepada Ateguh. Ini Ateguh sedang ngebenerin motor. Ntar aku berangkat dulu ya. Ini dipasangin kayak yang udah nyala aja kan belum? Tuh karburatornya coba yang lain dong. Oh iya, ntar kita lihat dulu prosesi penyalahan motor. Kita lihat prosesi penyalahan motor. Hot, 1, 2, wis. Cepat, bro. Karbunnya ganti aja karbunnya banyak. Yuk kita berangkat guys. Ayo lu kak, naik motor langsung. Kak berangkat ya. Bye bye. Ini guys, ini gedung tua nih yang dipakai OCBC NSP. Nah ini Savoy. Nanti kita ke situ, cuman kita muter dulu. Nah ini gedung tua NSP peninggalan zaman Belanda, gila keren banget. Dan gedung ini nggak boleh dirubah, emang harus vintage, jadi aset heritage. Gedung Merdeka. Nah inilah situasi Asia Afrika guys. Tuh Pak Polisi ada. Kayak gini lah Asia Afrika di Bandung. Ya udah, bentar lagi kita sampai ya. Bye bye. Wih, alhamdulillah kita sampai juga. Tapi sepi banget. Mungkin hari pertama puasa ya. Kedua nih. Sepi, parkiran juga sepi. Tapi kita masih tetap bisa Savoy Homan. Udah sekitar 40 hari kurang. Kita di Presiden Suite, di kamarnya beliau, Panglima tertinggi, putra terbaik bangsa, Insinyur Soekarno. Dan di sana ada narasumber kita, Jenderal Bintang 4 dari GSK Entertainment yang jelas. Capek juga. Ini sepi.
kayaknya nggak begitu banyak ya. Sekarang lagi masih sama keluarga, pada ngumpul-ngumpul di rumah, belum terlalu rame. Kayaknya udah seminggu kesana hotel rame lagi. Ya wajar, awalan. Ini tempat kita buka puasa nanti tuh, ada kambing guling. Apa ya? Cakep. Kita ke atas. Kita cari tempat. Kita naik lift, guys. Oh, sekarang karyawannya pada pakai kerudung. Kalau bulan puasa tuh pada sopan-sopan baju warna putih. Kita naik biasa ke lantai 2, rusak. Pindah, geng. Belah situ. Kayaknya lagi mainten. Jalan. Let's play the game. Akhirnya sampai juga di lantai 2. Wih, aku tuh kalau di sini memang seneng banyak-banyak lukisan zaman dulu. Nih. 240, 241, tujuan kita ke 242 Presiden Suite sana. 244, 242 ini 244. Kita ke ruangannya Panglima tertinggi Insinyur Soekarno. Sakral di sini harus sopan kalau ke sini. Assalamualaikum. Wih, ada Pak Heri Agam ke sana. Agam? Agam udah kesini belum? Itu namanya Pasir Koja. Oh, tadi tuh. telepon. Ke sana ada di sini gitu. Ada orang? Assalamualaikum. Ayo tuh. Macam aja. Assalamualaikum. Jep. Yang nih. Ini ada Pak Agus Samsudin. Hoi. Sekarang senangnya karaokean terus nih. Oh, lupa. Cut. Nah, sekarang Pak Jenderal udah datang. Sekarang kita mulai berdiskusi. Jadi ini udah selepas maghrib, cuman kita nggak videoin pas buka bersamanya. Ya. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis buka puasa tadi ya. Ya, buka puasa. Tadi kita buka hari kedua di bulan kemerdekaan. Bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan turunnya kitab suci, bulan turunnya kebenaran. Langsung ngerokok jarum coklat. Apa tadi jarum coklat? Ya, jajarkan rukunkan umat manusia. Nah, jajarkan rukunkan umat manusia. Kalau Ustadz? Usaha tara anak deres. Usaha tara anak deres. Coklat tong tinggalin. Coklat tong tinggalin. Cokot lillahi ta'ala. Cokot lillahi ta'ala. Terus? Apa lagi nah? Daboribo apaan? Damai boleh, ribut boleh. Damai boleh, ribut boleh. Dalilut. Eleh dalil tuluy gelut. Itu udah kartu Atlas. Aman, tertib, lancar, dan sentosa. Aman, tertib, lancar, dan sentosa. Oke nih, sekarang kita mau bahas sumbernya dari Tribun ya. Dari Tribun bahwa RI mempunyai piutang naik jadi 7.000 triliun. 7.000 triliun. Triliun sekarang tuh. Sekarang kita mau bahas bersama Pak Jenderal nih. Nah, gimana nih Pak Jenderal? Ya 7.000 triliun itu duit gede teteh. Udah triliun. Namun dibagi 300 juta penduduk Indonesia, 7.000 triliun itulah kewajiban. Tapi ini misi 7.000 triliun ini memang hanya ukuran berapa bulan kita meningkat jadi 7.000 triliun ini.
Tadinya kan 6.000. 6.000 sekian. Naik 6.713. Ya, 713. Sekarang 7.000. Nah, ini kalau tidak segera diambil sikap sebetulnya memang bisa terus kita ini bertambah utang. Nah, iya. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang pintar gitu. Tapi entah apa ini misi dari hutang, kita juga tidak secara detail paham tentang hutang ini, akhirnya dijadikan alat project. Ya. Misalkan jadi beberapa pekerjaan dan lokasi kan itu. Tapi kalau terus menerus kita kepemimpinan ini diberikan beban, kepemimpinan estafet berikutnya utang, nah berarti kita jangan-jangan jadi negara utang. Kan itu ini Republik Indonesia. Padahal kita udah diprediksi akan jadi negara terkuat yang kelima. Mercusuar dunia Indonesia ini. Ya ini agar semua berpikir ada apa di balik hutang 7.000 triliun ini. Nah, iya. Sesungguhnya hari ini Indonesia sudah menjadikan penyeimbang mata uang falas di dunia, IDR. Indonesia Drawing Right. Indonesia Drawing. Tapi tidak sampai ketemu enzim ini. Kenapa ini hutang terus bertambah? Meningkat. Itu. Nah ini memang harus ada pembahasan khusus tentang hutang ini. Bagaimana kita menyelesaikan hutang, bagaimana kita bertambah hutang jadi berhenti hutang, tapi bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang profit sebetulnya. Ya, betul. Nah ini berarti ada yang ditinggalkan ini dari sisi kewajiban berbangsa dan bernegara. Kita harus ingat bahwa Republik Indonesia ini mempunyai tujuan di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu adil, makmur, sejahtera seluruhnya dan seutuhnya. Nah ini kalau sudah dengan hutang ini, bagaimana menuju adil, bagaimana menuju makmur? Yang ada ya seperti inilah, kita tidak ada pegangan, bersandar ke kiri kita tidak jadi selamat, bersandar ke kanan kita menjadi ragu-ragu. Iya. Nah, harus di mana kita bersandar sekarang? Intinya kita harus mempunyai jati diri bangsa yang memang kita punya dasar negara, yaitu Pancasila dan konstitusi yuridis formal Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN sebagai anggaran rumah tangga. Nah kita serukan terus bahwa kita punya cita-cita besar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita terbawa arus yang hari ini porak-poranda perang terus-menerus, karena tidak ada yang bisa menghentikan perang ini. Ya katanya orang ada yang bisa menghentikan perang, tapi buktinya nah ini ada di Indonesia. Nah, yang sudah pernah kita tahu semua menceritakan bisa menghentikan apa? Paling menghentikan rokok. Bisa dihentikan atau diuduh deh. Artinya ini perang nggak bisa kalau tidak Bandung sebagai komisariat, Bandung sebagai kop diplomatik, Bandung sebagai poros untuk menentukan sikap di dunia. Nah ini akan kita sampaikan. Jadi di Bandung ini kebetulan kita di ruangnya Panglima Tertinggi Insinyur Soekarno, Presiden pertama, dan beliau adalah menyatakan sebagai Presiden seumur hidup. Di Bandung lah semuanya akan bisa selesai. Jadi kalau Bandung mereka dianggap tidak ada, Bandung adalah Paris Panjapa, Bandung sebagai kop diplomatik, dan Bandung sebagai Atlantic Land. Jadi kita jangan sampai generasi ini lupa akan sejarah bahwa Bandung ini pernah menyatakan dan ada Gedung Merdeka di Bandung ini. Ya, di Jalan Asia Afrika nomor 65. Nah, sebetulnya kita tinggal melaksanakan dasar negara yang nomor 4. Ya. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sebetulnya kita bangsa yang benar, kita bangsa yang besar, dan kita bangsa kaya raya sebetulnya. Hanya kenapa jadi hutang? Ya kita nanti pertanyakan kepada yang ngehutang. Saya ngehutang deh. Karena kita kan kaya ya, kaya akan SDM, kaya akan SDA juga, ya, gitu loh. Sumber daya alam dan sumber daya manusia ya. Seharusnya kita menimbulkan banyak profit gitu negara kita tuh. Ya dagang ngehutang mah tuh. Nah itu ambil pisan. IKB kudu ngehutang mah, gitu kan. Tapi kita harus detail.
apa di balik hutang ini? Iya. Nah, itu. Ada apa gitu? Ada apa di balik hutang ini? Apa memang ini ada misi penjajahan? Kan? Apa Dalam ini ekonomi? memang misi kolonialisme? Apa ini misi memang kapitalisme? Apa ini ada Zionis? Kan itu. Zionis. Jadi sampai kita terjadi hutang ini. Nah, ini sebetulnya penyerangan-penyerangan daripada senjata biologis. Iya. Akhirnya kita tidak sadar. Hutang 7.000 teh rasanya teh bati. Hutang mah hutang atuh, Cuk. Ya, tong baru ayeuna 7.000 triliun. Ya, 100 juta saja kalau hutang itu hutang. Nah, bagaimana menyeimbangkan hutang ini? Rumusnya ada di Bandung sebetulnya. Hanya Bandungnya harus disentuh. Betul. Itu. Karena Bandung ini sebagai kop diplomatik dan masih diakui oleh seluruh makhluk bumi bahwa Bandung ini menjadikan sebuah penyelesaian di dalam Perang Dunia Kedua. Iya, betul. Nah, kita ketahui 6 Agustus 1945 itu kan Hiroshima. Nagasaki. Nah, 19 Agustus itu 1945 itu Nagasaki. Jadi 6 Agustus 9 Agustus. Pada saat itu selesai di Bandung. Ya. Nah, kenapa sekarang kita meninggalkan Bandung padahal solusi ada di Bandung? Nah, kita akan ikuti nanti sebuah aklamasi dan sebuah deklarasi yang memang itu akan kita sampaikan untuk menghentikan saudara-saudara agar tidak berperang dan jangan sampai banyak korban. Nobody perish. Jangan sampai ada yang binasa. Karena semua penduduk bumi mempunyai hak yang sama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. hak segala bangsa. Nah, kita menyatakan sejak 1945 itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Berarti dunia itu bisa diselesaikan di Indonesia dengan suara kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, kenapa ini tidak bisa kita menjadikan satu pola pikir ke depan dan menyampaikan ke seluruh dunia? Ah, berarti inilah kita kena efek yang namanya senjata biologis. Lalieur gitu kabehanana. Itu. Jadi kita harus tetap juga berpacu kepada Dasar-Sila, itu adalah hukum internasional yang nomor 9, pentingkanlah kepentingan bersama dan kerjasama. Itu selalu Jadi kita mau bersandar kemana, kita mau megang kemana, kita harus jelas mempunyai arah tujuan. Itu. Jadi bangsa Indonesia ini saya ingatkan berulang-ulang kali mempunyai harapan untuk berjalannya sebuah tatanan dunia, dan di Indonesia ini mempunyai motivasi yang sejak dulu sudah ada, menjadikan sebuah dasar negara yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi itulah sebetulnya spirit bangsa Indonesia, kenapa hari ini dengan 7.000 triliun masih bisa berdiri. Itu. Jadi kalau ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini gimana sekarang kita sebagai murid tidak bisa kencing berlari, guru berdiri, nah, murid berlari, atunya jadi awel-awel. Hayang meureun berdiri oge. Kita ini sudah jadi guru sebetulnya. Indonesia ini sudah menjadikan satu pandangan hidup yang tidak akan pernah berubah, bahwa kita meyakini, kita mengimani ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Nah, semoga kita doakan seluruh kegiatan yang sedang berkarya di muka bumi ini, termasuk itu yang namanya Rusia, Ukraina, Amerika, dan seluruh negara-negara sekarang sedang berbondong-bondong mendekat ke Rusia dan berbondong-bondong mendekat ke Ukraina. Itu yang akan dibahas. Bandung yang akan bisa menyelesaikan hanya dengan sebuah gerakan-gerakan yang betul-betul humanis, betul-betul humanitarian, dan kita kepada salah satu moto daripada Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung. Bekerja sama, pentingkanlah kepentingan bersama dan kerjasama. Mungkin itu yang hari ini perlu kita sampaikan tentang si 7.000 triliun tadi. Oke. Lo satu ngadong 7.000 mah gede. 7.000, aduh, belikan gorengan sakumaha. Wah. Gitu. Ya kabeh masih kena pede 7.000, terus aya nu beunghar di Indonesia, saha nu beunghar? 7.000. Aduh. 7.000 triliun teh jadi nasib bangsa kita ke depan. Iya. Jadi kita punya nasib 7.000 triliun akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia, dan mau tidak mau kita ketahui, dan ini bukan hoak, ini bukan
yang namanya informasi kebohongan. Ini sudah nyata dan langsung Insinyur Joko Widodo yang menyampaikan sebagai Presiden Republik Indonesia hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan solusi. Amin. Untuk kita tetap menjadi bangsa yang benar, bangsa yang besar, dan bangsa Indonesia yang kaya raya. Mungkin itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Jadi untuk semua yang nonton, silakan kalian tonton, cermati, lihat, analisis dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akan terus eksploitasi pengetahuan yang ada di Jenderal Bintang 4 ini dan saya akan terus gali. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan di komentar. Kalau ada yang mau ngasih saran juga silakan di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen juga. Karena kenapa? Agar saya bisa mengembangkan channel ini terus. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita akan perlihatkan salah satu building heritage yang menjadikan perjanjian di seluruh Asia Afrika dan menghentikan Perang Dunia Kedua. Itu yang sebelah kanan Gedung Merdeka, dan yang di depannya adalah itu salah satu yang dinyatakan oleh dunia sebagai building sekretariat komisariat Bandung, dan di tahun 1951 sampai 1957 itu dijadikan sebuah perjanjian dan kesepakatan. Inilah bukti yang bisa menghentikan Perang Dunia Kedua, bahwa buildingnya masih ada, tinggal kita nanti menyerukan di tanggal, bulan, tahun yang tepat agar Perang Dunia kita berhenti dan kita saudara tetap bersatu. Demikian.